Nah, terus alasannya apa lagi, Mi? Jadi ya. Kalau di Jepang, kalau nikah sama orang Jepang itu marganya jadi ikut nama Jepang, marga istri Maka gitu. iya istri. Minasan, maido desu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, maido desu. Oke teman-teman, di video kali ini aku sama Miho sama Takahiro. Minasan, Takahiro desu. Jadi aku mau kasih tahu ke teman-teman. Jadi ya barangkali ada teman-teman yang nonton video ini dan terutama juga ada orang di sekitarku ya, ada orang di sekitarku yaitu temanku atau tetangga gitu yang mikir, selama ini mikir setelah Takahiro lahir itu kan namanya itu memang nama Jepang banget ya. Jadi namanya Takahiro itu Takahiro Tsutsui. Jadi nggak ada Indonesianya sama sekali. Padahal kita pernikahan Indonesia sama Jepang gitu loh. Jadi ada beberapa yang mikir kenapa sih kok nggak ada nama Indonesianya gitu loh. Nah jadi aku mau ngejelasin alasan kenapa aku sama Miho kasih nama Takahiro itu Takahiro Tsutsui. Ya Mi ya. Iya. Mi jelasin Mi. Alasannya adalah karena yang pertama Pertama, Hah? Hah? oh Indonesia Jepang. Indonesia Jepang. Apa Indonesia Jepang? Indonesia tuh Jepang. Nah, Oke. oke. Oh ya, jadi maksudnya Miho itu kita emang mikirin sebelum Takahiro lahir itu, jadi kita pengennya nama anak kita nanti itu bisa diterima di kedua negara, di Indonesia maupun di Jepang. Gitu. Nah, bisa diterimanya itu dalam artian pelafalannya ya, Mi ya. Pelafalannya itu bisa gampang disebut oleh orang Indonesia sama orang Jepang. Terus juga tidak ada kata yang berunsur maknanya itu jelek atau Mi, yang buruk ya. Yang buruk. Jadi Kira-kira name ya. ya, kalau di Jepang itu ada juga namanya kira-kira name, itu nama anak-anak zaman sekarang yang namanya itu kayak apa ya, kayak norak gitu loh. Nah, jadi Miho juga nggak mau itu. Nah, kalau di Indonesia itu aku nggak mau nama-nama yang mungkin nantinya itu bisa diplesetin jadi kata-kata buruk kayak gitu. Jadi kan kasihan nanti ketika dia di sekolah nanti kan misalnya diledekin gitu loh. Oh, kemana? Lihatnya kemana? Gitu loh. Jadi kita memutuskan nama yang bisa di Jepang dan juga di Indonesia gitu. Nah, terus alasannya apa lagi, Mi? Terus selanjutnya itu adalah mudah disebut ya. Jadi mudah dipanggil. Jadi orang Indonesia dan orang Jepang pun gampang untuk manggilnya. Jadi Takahiro itu panggilannya bisa Taka, bisa Hiro juga ya, Mi ya. Jadi dua-duanya bisa dan pelafalannya itu gampang. Jadi Takahiro kayak gitu. Ya. Takahiro, dan Takahiro itu namanya itu nama yang bagus di Jepang. Jadi Bagus. nama yang terkenal ya, Mi ya. Iya, Nah, jadi teman-teman ya, ada yang banyak yang komen ya, Mi, ya, di YouTube itu bilang kalau namanya Takahiro itu dari vokalisnya Wang Ok Rock ya, Wang Ok Rock Takahiro itu. Tapi sebenarnya aku nggak tahu loh. Jadi aku sama Aku Miho, nggak tahu. Iya. Wang Okrok Taka is Takahiro. iya, taunya Taka aja ya, Mi ya. Ya Taka aja. Ya, aku taunya sama Miho itu Taka aja namanya, nggak tahu kalau nama panjangnya itu Takahiro. Dan ternyata setelah browsing, namanya vokalisnya Wang Ok Rock itu Takahiro, adiknya itu Tomohiro ya, Mi. Iya. Jadi ada adiknya namanya Tomohiro. Wah. Mantap jiwa. Nah, jadi aku sama Miho itu memang waktu sebelum ketemu Tomohiro-san juga kita udah kepikiran namanya Takahiro. Nah, terus juga kalau di benaknya Miho itu kepikiran nama Takahiro itu dari membernya EXILE ya, Mia. Iya, gitu Jadi ada ya. nama membernya EXILE itu terkenal banget di Jepang itu, bahkan hampir semua orang Jepang tahu ya, Mia. EXILE Takahiro itu ya. Gitu, Takahiro is Number one? Oh bukan. muka. Oh muka. Oh iya. Mukanya ya. By the way nih guys, jadi waktu aku pertama kali ketemu sama Mas Jerome sama Waseda Boys itu waktu mereka datang ke Kyoto, itu aku sempat tanya pendapat mereka karena waktu itu aku lagi masa-masa mau ngefixin namanya Takahiro waktu itu. Ini memang belum fix tapi emang udah saatnya mau ngefix, udah tanya pendapat macam-macam orang. Nah, termasuk juga aku nanya pendapat sama Waseda Boys. Jadi aku tanya satu-satu sama
si Tomo-san, sama Otsuka-san, sama Yusuke-san, sama Jerome-san juga yang jahitannya. Jadi dan kebetulan aku ambil video waktu aku nanya mereka gimana sih pendapat mereka sebagai orang Jepang tentang nama Takahiro ini. Jadi apa pendapat mereka? Jadi mungkin kalian bisa lihat dulu gimana pendapatnya mereka tentang namanya Takahiro. Oke? Lihat dulu videonya ya. いいと思いますよ。その僕の同級生にもはい高弘っていて、あ、そうなんですか。日本人っぽいっていう感じでもなく、あでもはい日本人っぽいのかな、日本人、そうですね、多日分。本人っぽいのかな、難しいね。なんか自分自身も名前つけた経験がまだないので、ないですね、そうですね。ちょっと難しいですね。なるほど。はい。でもいい名前だと思いますありがとうございまよ。なんで高弘にしようと思う？す。なんか、意味はあります僕のイメージはうんかっこいいですね。発音っていうか、発音がまあ、4文字っていうのもあって、で、一応男なので、なんかこう、はいはいはい強い男の子になってほしいですね。なるほど。で、まあ、漢字とかは、妻の方を考えてくれたんですけど、僕はもう漢字とかは、あんまり意味とかね、特に詳しくないんで、はいはいはい。だからまあとりあえず、響きだけ、うん響きから判断したんですね、僕は。響きって結構大切だから。大切ですよね。から呼ばれる時とかですね。そうですよね。だからもうかっこいいと思ったはい。のはもうそれがいいんじゃないかなと思いますね。やっぱそうですね。直感も大事だけど、はい。まあそういう響きとかちゃんとしたそのものっていうか、そのはいあるものがあればやっぱいいと思いますね。ありがとうございます。トモさんは日本人としてどう思うんですか、その高弘という名前。めっちゃいい名前だと思います。なんか結構はい。最近の僕の友達とか若い後輩とかはい。結構高弘っていう名前も聞くんで、なんかあそういい名前っていうか、あ、日本人っぽいですかね。めちゃめちゃ日本人なるほど。いい名前だと思います。で、いじめとかはなさそうですかね。いじめとか。いやなんか名前で。いやそれ絶対ないと思います。ないですよね。高弘いや絶対ないと思います。なんかね、名前でいじめられるのが、ものすごくかわいそうじゃないですか。いやだからできるだけ、それだけはね、避けたいですね。うん、親としては。高弘は絶対大丈夫。大丈夫ですよね。なんか別に芸能人で高弘って変ないますもんね人いないし。。うん。強いて言うならエグザイルっていうグループのそうですねそうそうですめっちゃかっこいい歌うまい人かっこいいですね。あれ、高弘さんさんも、そのイメージしかないですもんね、芸能人の高弘だったら。全然それはないと思います。ありがとうございます。高弘。はい。あ、全然いい。高弘。どういう感じで書だから、くんですか？高は、インクリースというか、竜の金。あ、それかな。から、あげるで、広が、広いの広です。広いの広く。はい。高弘。あだから、上に向いて、心広く、心広い、子供になってほしいっあ、いい意味だ。ていう心。本当ですか？いい意味だとまあ、思います。一応漢字の、意味合いは、まあ、妻の方考えてくれたんですけど、僕はあんまりそんな詳しくないんで、はい。響きだけで一応僕思ってるんですね。はい。だからまあ響きはどう思いますか？高弘結構友達にもいたし、あ、いるんですか？高弘っていう名前のやっぱ結構いるんですよね。結構いますね。名字はちなみについ筒井高弘。高弘、そうです。なんか全然いじめとかはなさそうですよね。絶対ないです将来的なないですよね。なんか最近結構なんだろう、キラキラネームってあーそれも当て字ああ、そうそう。それが結構多いんだって。それも避けたいでですね。絶対にはい普通に読める漢字の方がいいと思う。そうですね。で高弘は読めるから、ああ、誰が見てもすぐわかるって感じですね。そうですね。それが絶対一番いいと思う。わかりました。Nah. Takahiro, oke. Jadi kalau kanjinya ya, kalau arti dari kanjinya itu istri aku yang mikirin. Tapi kalau aku sih cuman mikirnya itu dari kedengaran namanya aja. Jadi kayak Takahiro. ya dari pronunciation namanya aja. Keren gitu. sih. Keren ya Mas. Keren, Gimana menurut Mas Jerome gimana nih untuk nama anak cowok? Keren. Takahiro. Jadi agak mirip sama Tomo-sang ya. Tomo-sang Tomohiro ya. Tomohiro, iya ya mirip. Nah, jadi ini rencananya mau aku kasih nama Takahiro Mas. Gitu. Kalau dari sisi orang Indonesia nih kira-kira ada nggak Mas? Kayak Mas Jerome kan orang Surabaya nih Mas. Kayak bahasa Jawa gitu, terus bahasa Indonesia, kata-kata yang nantinya bisa jadi bahan bulian gitu, ada nggak Mas kira-kira di Takahiro tuh? Enggak ya kira-kira? Misalnya nanti suatu saat kita ke Indonesia, kan kasihan tuh kalau misalnya nanti anaknya dia dibully karena namanya gitu loh kan. Jadi kan aku nggak enak kalau misalnya kan sebagai orang tua jadi kayak merasa bersalah gitu. Takahiro enggak sih, bagus sih. Bagus ya, namanya nama Jepang ya. Oke.
Thank you Mas Jerome, terima kasih banget untuk pendapatnya. Takahiro siapa namanya? Takahiro nama keluarganya istri aku Tsutsui. Tutsui. Oh. Ya. Jadi namanya Takahiro Tsutsui. Oh. Jadi nggak ada Indonesianya bang sebenarnya. Enggak ada Indonesia sama sekali. Nggak ada Indonesia sama sekali. Jadi ya. Kalau di Jepang kalau nikah sama orang Jepang itu marganya jadi ikut nama marga istri Marga, gitu. iya istri. Marga istri. Karena kan aku sendiri ya nggak ada marga nih. Kalau kayak Mas Jerome kan ada tuh. Nah kalau kayak gitu mungkin bisa ikut marga Mas Jerome bisa. Oh. Tapi kalau kayak aku emang nggak Nggak ada ada marga, marganya, nggak ada. Jadi nama aku marga. tuh nama aku semua. Jadi ya pakai marga istri gitu. Gitu. Tapi kalau nama aku pribadi nggak ada marga sekarang. Jadi beda-beda ya marganya. Oke. Thank you banget Mas Jerome pokoknya. Udah kasih pendapat tentang nama anak aku. Kakoi sih harusnya. Keren sih menurut aku. Kakoi ya. Keren. Hibikinya Kakoi ya. Keren. Oke. Thank you Mas Jerome, thank you. Oke. Thank you, dadah. Yo. Nah itu dia guys, tadi videonya tentang pendapat Waseda Boys tentang namanya Takahiro. Nah memang normalnya ya orang Jepang itu ketika dengar nama orang itu pasti pengen tahu kanjinya ya Mia. Pasti nanya kanjinya seperti apa. Nah kenapa? Karena begini guys, jadi di Jepang itu menentukan nama seorang anak itu artinya akan berbeda berdasarkan dengan kanjinya. Nah jadi ketika kita menentukan nama anak itu bisa dari tentuin namanya dulu, panggilannya dulu, setelah itu baru kita cari kanjinya. Atau kalau kita udah suka kanji duluan, kita bisa ambil kanjinya, terus baru nanti dijadiin nama anaknya ya Mia. Nah kalau untuk Takahiro itu ada dua kanji, jadi ada kanji Taka dan kanji Hiro. Nah jadi untuk kanji Taka itu sendiri itu memang sangat terkenal. Jadi dari Horyuji punya Ryu ya Mia. Jadi bacanya itu Taka, yang artinya itu terus naik ke atas. Jadi memiliki cita-cita, tujuan, impian yang tinggi. Nah kemudian untuk Hiro itu dari Hiroi. Jadi kanji Hiroi luas. Jadi kita berharapnya dengan kasih nama Takahiro itu nanti Hiroinya itu adalah memiliki hati yang luas, hati yang lebar, terus juga dalam artian nanti lebih friendly, terus terbuka, terus ya punya banyak teman lah, punya banyak relasi ya Mia nanti. Jadi Takahiro sendiri kita mikirnya itu awalnya dari pelafalannya, terus kita cari kanjinya, baru kemudian dapat artinya, arti nama Takahiro. Jadi artinya itu ya nanti kita inginnya Takahiro ini jadi anak yang punya cita-cita tinggi, punya tujuan hidup yang tinggi, terus juga punya relasi yang luas, hati yang lebar, terus juga open minded dan juga friendly ya Mia. Pengennya sih gitu guys. Oke, mungkin itu aja dulu video kali ini. Sekai Hiroku, ya. Sekai Hiroku. Worldwide ya. Jadi ya mendunia guys. Jadi nanti mudah mendunia gitu. Ya, kayak slogannya kampus UMY nih. Oke, itu aja dulu guys untuk video kali ini. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, mungkin kalian bisa komen aja kalau ada yang penasaran tentang nama orang Jepang, tentang kanji gitu. Mungkin bisa komen aja ya. Kalau ada mau tanyakan ya. Oke. Terus juga jangan lupa like, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe buat terus dukung channel Manabu Jepang. Terus jangan lupa follow Instagram aku ya. Instagram aku GaliDS. Nanti di sana aku sering posting foto-foto tentang kehidupan kami di Jepang, terus juga tentang Takahiro. Oke, bagi yang penasaran bisa langsung follow aja. Oke, thank you banget yang udah nonton ya. Arigatou gozaimashita. Bye bye. Chan.